Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sakit tadi Taufik dan siapa? Ya, kita doakan agar lekas sembuh. Kemudian kita hari ini sebelum memulai, mari kita berdoa agar kegiatan kita mendapatkan berdoa mulai. Selesai. Kita hari ini akan membahas di bagian akhir bab 1, yaitu distribusi pendapatan nasional. Apa itu distribusi pendapatan nasional? Mari kita ikuti kegiatan selanjutnya. Ekonomi. Apa yang dimaksud dengan distribusi pendapatan nasional? Distribusi pendapatan nasional merupakan unsur penting untuk mengetahui tinggi atau rendahnya kesejahteraan atau kemakmuran satu negara. Ada yang mau menambahkan? Melanjutkan? Ya, kamu? Distribusi pendapatan yang merata kepada masyarakat akan mampu menciptakan perubahan dan perbaikan suatu negara seperti peningkatan perubahan ekonomi, pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan sebagainya. Ya, terima kasih, bagus. Tepuk tangan. Kriteria Bank Dunia, ketimpangan atau ketidakmerataan jika 1 para 40% penduduk menikmati kurang dari 12% pendapatan nasional, moderat atau sedang 40% penduduk menikmati 12% sampai 17% pendapatan nasional, genap 40% penduduk menikmati kurang dari 17% pendapatan nasional. Ya, tepuk tangan. Jadi kalau demikian, yang mana yang diinginkan atau ingin dicapai? Yang paling bawah ya? Nah, berarti harus di atas 17. Nah, bahkan sebagian besar penduduk dapat merasakan pendapatan nasional yang diperoleh negara kita. Bagus. Nilai koefisien distribusi pendapatan kurang dari 0,4 tingkat ketimpangan rendah, 0,4 sampai 0,5 tingkat ketimpangan sedang, kurang dari 0,5 tingkat ketimpangan tinggi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di bab tentang pendapatan nasional. Kali ini kita akan membahas tentang distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan nasional merupakan unsur penting untuk mengetahui tinggi rendahnya kesejahteraan atau kemakmuran suatu negara. Untuk mengetahui tingkat pemerataan atau distribusi pendapatan nasional suatu negara, itu ada 3 cara. Satu dengan Gini rasio atau koefisien Gini rasio. Yang kedua dengan kurva Lorenz dan ukuran dari Bank Dunia. Yang pertama, ke-1, menggunakan koefisien Gini. Jadi untuk mengukur pemerataan pendapatan nasional, 1, menggunakan koefisien Gini. Koefisien Gini adalah koefisien atau angka yang digunakan untuk menunjukkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan nasional. Besarnya koefisien Gini dimulai dari 0, dari angka 0 sampai dengan angka 1.
Jika koefisien Gini sama dengan 0, berarti distribusi pendapatan sudah merata dengan sempurna. Dan sebaliknya, jika koefisien Gini sama dengan 1, berarti distribusi pendapatan nasional tidak merata secara sempurna. Karena hanya satu golongan atau pihak saja yang menerima keseluruhan dari pendapatan nasional. Untuk mengetahui kategori distribusi pendapatan nasional berdasarkan rasio Gini, mari kita lihat tabel berikut ini. Berikut adalah kategori distribusi pendapatan nasional yang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut. Ada nilai koefisien Gini, kemudian kolom berikutnya distribusi pendapatan. Jika X sama dengan 0, itu artinya merata sempurna. Yang kedua, jika 0 lebih kecil dari X, kemudian lebih kecil dari 0,4, tingkat ketimpangan rendah. Berikutnya, 0,4 lebih kecil dari X, kemudian sama dengan 0,5, tingkat ketimpangan sedang. Selanjutnya, 0,5 lebih kecil dari X dan lebih kecil dari 1, tingkat ketimpangan tinggi. Dan yang terakhir, jika X sama dengan 1, artinya tidak merata sempurna. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua adalah dengan kurva Lorenz. Ini yang ditemukan oleh seseorang yang bernama Lorenz, sehingga dinamakan kurva Lorenz. Kurva Lorenz adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara distribusi jumlah penduduk dengan distribusi pendapatan. Sementara indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan adalah koefisien Gini atau indeks Gini yang tadi sudah dijelaskan. Semakin tinggi atau semakin besar indeks Gini, semakin tinggi tingkat ketidakmerataannya. Maksudnya, distribusi pendapatan nasionalnya tidak merata. Begitu pula, jika semakin kecil indeks Gini, maka semakin rendah tingkat kemerataannya. Oleh karena itu, mari kita lihat bentuk dari kurva Lorenz sebagai berikut. Ini adalah bentuk dari kurva Lorenz. Garis yang vertikal yang ke atas itu menunjukkan persentase pendapatan. Yang horizontal itu ada persentase penerimaan pendapatan. Kemudian ada garis merah yang diagonal, itu ada garis pemerataan. Kemudian ada garis yang melengkung dari 0 ke atas, itu ditandai dengan titik A, B, C, D, E, G, H, I. Semakin cembung, itu artinya semakin tidak merata. Jadi, menurut kurva Lorenz yang diinginkan kalau terjadi pemerataan itu garisnya berbentuk diagonal. Di situ ditunjukkan dengan garis merah. Dan berikutnya yang ketiga, distribusi pendapatan nasional juga diukur dan telah diteliti oleh Bank Dunia, sehingga Bank Dunia mengeluarkan kriteria sebagai berikut. 1. Ketimpangan tinggi. Jika 40% penduduk termiskin menikmati kurang dari 12% pendapatan nasional. Yang kedua, ketimpangan sedang. Jika 40% penduduk termiskin menikmati antara 12% sampai 17% pendapatan nasional. Dan yang ketiga, ketimpangan rendah, yaitu jika 40% penduduk termiskin menikmati lebih dari 17% pendapatan nasional. Jadi dapat kita simpulkan
terjadinya pemerataan pendapatan itu harus di atas 17%, yang menurut ketimpangannya itu rendah. Nah, sekarang muncul pertanyaan bagi anak-anakku sekalian. Negara kita Indonesia, distribusi pendapatan nasionalnya berada pada posisi yang bagaimana? Tinggi, sedang, atau rendah? Silakan kalian mencari informasi, kalian bisa melakukan Google search. Demikian tentang distribusi pendapatan nasional. Distribusi pendapatan nasional yang merata kepada masyarakat atau penduduk suatu negara akan mampu menciptakan perubahan dan perbaikan. Di antaranya peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, kemudian mengurangi pengangguran, dan menciptakan lapangan kerja. Sebaliknya, jika distribusi pendapatan nasional tidak merata, maka perubahan atau perbaikan tersebut tidak akan tercapai. Hal seperti inilah yang menunjukkan adanya ketimpangan di distribusi pendapatan. Yang di bagian awal sudah dibahas bahwa distribusi pendapatan nasional dapat diukur dengan 3 cara. 1, dengan koefisien Gini rasio, kedua dengan kurva Lorenz, dan ketiga ukuran yang dikeluarkan oleh Bank Dunia. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat belajar ekonomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.